Mari kita Tuhan kami bersyukur buat malam hari ini kami akan kembali belajar. Kami bersyukur Tuhan memberikan kepada kami kemauan dan juga kemampuan untuk bisa sama-sama hadir, baik secara onsite maupun lewat media Zoom. Dan kami mau belajar bersama-sama. Kami mohon Tuhan yang sudah memberikan kepada kami kemauan dan kemampuan itu juga menolong kami untuk bisa belajar dengan baik, mendengar dengan baik, merenungkan dengan baik, memahami, dan biarlah kebenaran itu bisa mempengaruhi hidup kami. Bukan hanya menjaga kami dari kesesatan, tapi juga membangun akan iman rohani kami. Berkati kami semua dalam belajar pada malam hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan mulai di tahun ini dengan kelas ketam kita. Dan kalau kita review yang lalu ya kita sudah hampir menyelesaikan semua tema-tema sistematika. Doktrin Allah sudah, doktrin manusia dan dosa sudah, doktrin Kristus sudah, doktrin keselamatan sudah, doktrin akhir zaman sudah, ya. Dan beberapa tema-tema tambahan lain sudah cukup banyak. Yang lupa bisa kembali kunjungin YouTube kita ya, kembali belajar. Dan tahun ini kita akan membahas tentang apologetika. Dan kita akan mulai dengan apologetika terhadap saksi-saksi Yehova. Mengapa harus saksi-saksi Yehova yang kita bahas? Ya karena memang mereka bereksistensi. Eksistensinya ada, bukan hanya di dunia, bukan hanya di Indonesia, tapi di kota kita. Aliran ini ada. Dan saksi Yehova ini dulu oleh pemerintah ya itu dianggap ajaran sesat dan dilarang secara legal dilarang ya, tetapi waktu zaman pemerintahannya Gus Dur mereka dilegalkan kira-kira begitu ya. Jadi mereka sudah terbuka. Kalau dulu itu masih sembunyi-sembunyi kalau mereka mau kabarkan Injil versi mereka, tapi sekarang mereka benar-benar bisa leluasa dan terbuka ya. Mengapa harus saksi Yehova? Ya karena dalam kacamata kita ya jelas saksi Yehova ini adalah aliran sesat atau ajaran sesat. Masih ingat enggak? Untuk sesuatu ajaran atau aliran dikatakan sesat itu karena apa? Karena apa? Iya, apa? 4 dasar atau 4 pilar itu salah satu aja dilanggar itu sudah terkategori sesat ya. Bedakan sesat dan salah ya. Sesat itu salah secara mendasar. Kalau salah ya salah-salah, tidak perlu ke fondasinya lah ya. Tapi sesat itu salah dalam hal fondasinya. Ada 4 dasar atau pilar ya. Yang pertama adalah apa? Otoritas Alkitab. Yang kedua, Allah Tritunggal. Yang ketiga, keilahian Yesus. Yang keempat, keselamatan hanya oleh iman. Ini 4 pilar, 4 dasar yang tidak boleh salah sama sekali. Salah satunya. Kalau salah satu saja itu sudah terkategori bukan hanya salah, tapi sesat. Nah, saksi Yehova bagaimana? Tentang Alkitab, mereka secara teori mengakui bahwa Alkitab firman Tuhan secara teori. Meskipun mereka itu membuat terjemahan sendiri. Namanya terjemahan dunia baru ya. Begitu. Jadi beberapa kata-kata yang mendukung Tritunggal itu diubah mereka supaya mendukung ajaran mereka. Jadi meskipun secara teori mereka percaya Alkitab firman Tuhan, tapi secara faktualnya mereka telah mengganti berbagai macam ayat. Ya, jadi antara teori dan prakteknya ya sudah ada sama ya. Lalu bagaimana dengan Allah Tritunggal? Jelas mereka menolak Tritunggal. Mereka menolak Tritunggal. Jadi Allah yang benar-benar Allah itu cuma Bapa saja. Nanti kita bahas itu ya. Jadi mereka menolak Tritunggal. Keilahian Yesus bagaimana? Jelas mereka juga tolak keilahian Yesus. Lalu bagaimana keselamatan? Memang dalam satu sisi ada beberapa kalimat mereka mengatakan keselamatan karena penebusan Yesus. Tapi di dalam ajaran-ajaran lain mereka itu sangat menekankan ketaatan untuk keselamatan. Jadi hampir keempat-empatnya itu problem. Ya, bisa dikatakan keempat-empatnya itu problem semua aliran ini. Jadi bisa dikatakan sesat. Beberapa aliran lain
mungkin sesatnya 2. Ya, tapi ini benar-benar empat-empatnya bermasalah semua. Jadi benar-benar sesat. Lalu apa gunanya kita membahas berapologetika terhadap mereka? Berapologetika berarti kita menanggapi, jadi kita menyimak ajaran apa yang mereka ajarkan lalu kita tanggapi dengan firman Tuhan, namanya apologetika ya. Jadi bukan hanya melihat kesesatan mereka, tapi kita menanggapi kesesatan itu. Nah, untuk apa kita belajar ini? Yang jelas yang pertama supaya kita tidak tersesat. Supaya kita tahu kesesatan mereka, sehingga kita peka nih, oh kalau ada ajaran begini, ini ajaran sesat nih. Itu menjaga kita supaya tidak tersesat. Yang kedua, itu juga membangun iman kita. Yaitu ketika kita menanggapi ajaran sesat mereka dengan firman Tuhan. Kita kembali mereview, belajar kembali ya. Ketika nanti kita tanggapi tentang Tritunggal yang mereka tolak, kita akan tanggapi bagaimana mereka menolak keilahian Yesus, kita akan kembali belajar terhadap doktrin-doktrin dasar itu. Jadi dua sisi. Kita belajar supaya tidak tersesat, sekaligus kita belajar nantinya untuk membangun kembali fondasi iman kita. Dan tentu akan dibutuhkan sesi yang sangat banyak sekali. Karena ini adalah satu-satunya aliran sesat yang sangat jelimet, yang tidak gampang nyerah ya. Jadi akan sangat panjang sesinya. Dan malam hari ini kita belum menanggapi ajarannya mereka. Malam hari ini kita hanya pengantarnya saja untuk tahu bagaimana itu mereka bisa muncul, cirinya apa saja, lalu apa bahayanya bagi kekristenan, dan apa yang mereka percaya. Jadi kita malam hari ini hanya pengantar saja ya. Nanti pada berikutnya baru kita akan menanggapi ajaran-ajaran mereka yang menolak akan keempat pilar fondasi kekristenan itu. Oke, kita langsung masuk ke bagian yang pertama tentang sejarah singkat dan tokoh-tokoh yang terkenal ya. Tentu tokoh-tokoh enggak semua tokohnya, tapi kita hanya lihat 3 tertua, 3 tokoh tertua yang sangat mempengaruhi perkembangan saksi Yehuwa ini. Yang pertama, itu adalah namanya Charles Taze Russell. Ya, ini adalah bisa dikatakan pendiri atau penemunya ya aliran atau ajaran saksi Yehuwa ini. Ya, dia dilahirkan itu tanggal 16 Februari, bentar lagi ulang tahun dia ya. 1852 di Pennsylvania, Amerika Serikat, tetangga sama Ko Eli kan. Enggak jauh ya. Nah, perhatikan ya, pada usia muda, ia sudah menolak doktrin tentang neraka. Ini dilahirkan bukan dilahirkan sebagai saksi Yehova, dia itu dari Kristen biasa. Bahkan beberapa tokohnya itu ada yang dari Presbyterian, ada yang dari Baptis. Jadi mereka asalnya bukan langsung saksi Yehova, yang dari Kristen biasa kayak kita begitu. Tetapi pada masa mudanya, dia itu sudah menolak doktrin tentang neraka. Alasannya apa? Karena ia menganggap bahwa Allah itu maha kasih, sehingga tidak mungkin akan membuang orang ke dalam neraka. Pemikiran yang sederhana. Allah maha kasih. Masa yang maha kasih tega banget menghukum orang dalam neraka selama-lamanya? Bagi dia itu nonsens. Nah, masuk akal. Allah maha kasih tidak mungkin lakukan itu. Sehingga dia menolak Allah itu menciptakan neraka. Bagi dia neraka tidak ada. Nah, kita lihat ya bagaimana dia bisa tersesat semacam ini. Ternyata itu adalah berasal dari pengertian yang tidak seimbang tentang kasih dan keadilan Allah. Di mana dia hanya menyoroti satu sisi dari sifat Allah, yaitu kasih, tapi mengabaikan sisi dari sifat yang lain, yaitu adil. Sehingga jatuhlah dia ke dalam kesesatan. Kebenaran itu harus kita punya secara lengkap. Kalau kita cuma mengambil setengah kebenaran, itu berpotensi sesat. Bukan menolak semua kebenaran, hanya percaya setengah kebenaran, itu berpotensi sesat. Termasuk Russell ini. Dia percaya Allah maha kasih, tapi dia hanya menekankan itu. Dia lupa bahwa Allah itu juga maha adil. Sehingga karena dia hanya menekankan satu sisi, membuat dia melihat ajaran neraka, bagi dia ini bertentangan dengan kasih Allah. Kalau bertentangan dengan kasih Allah, pasti Allahnya yang benar, ajaran nerakanya yang salah. Maka dia mulai mempercayai neraka tidak ada karena Allah maha kasih.
Sesederhana itu ya orang bisa tersesat ya. Tapi kita lagi-lagi poinnya adalah hati-hati. Kalau kita hanya punya setengah kebenaran atau sedikit kebenaran, berpotensi kita untuk sesat. Jadi karena itu kita harus terus belajar tentang kebenaran itu ya. Lalu pada tahun 1870, Russell membentuk suatu Bible class, ya kayak kita begini ya. Kelas Alkitab, dan 1876 dia diangkat menjadi pendeta di grup itu. Jadi jelas kelas Alkitabnya sudah terpisah dari gereja kelihatannya ya. Karena dia sudah tidak percayai ajaran gereja yang mengajarkan neraka. Dia keluar, dia bentuk kelas Alkitab sendiri. Ya. Memang tidak diceritakan dia itu sekolah teologi atau enggak, kelihatannya sih tidak ya. Kelihatan tidak ya. Jadi dia itu apa ya, bergumul dengan pikiran sendiri, digumulkan sendiri dan sebagainya tanpa belajar dengan benar. Lalu yang tidak belajar dengan benar itu buka kelas dan kemudian berkembang lah. Ini namanya orang buta nuntun orang buta ya. Satu sesat menyesatkan yang lain. Pada tahun 1879 ia mulai menerbitkan majalah yang dinamakan The Herald of the Morning, yang akhirnya itu diubah menjadi The Watchtower. Ini adalah majalahnya yang paling terkenal. Kalau dalam bahasa Indonesia itu menara pengawal. Jadi kalau kita ya menemukan satu buku yang judulnya Watchtower ya jelas langsung ingat tuh Saksi Yehova. Atau menara pengawal. Atau ada orang bagi-bagi ke rumah kita, wih ini gratis ini bagus ini. Memang mereka tidak pernah buat buku yang jelek. Mereka kalau buat buku itu bagus-bagus, berwarna, gambar, menarik. Tapi itu cara mereka untuk menarik orang, untuk membaca. Tapi jelas kalau ada Watchtower atau menara pengawal, jelas itu dari mereka, ya, dari Saksi Yehova. Lalu Russell juga menulis buku yang berjudul Studies in the Scriptures, yang terdiri dari 7 volume, ya. Lalu Russell ini pernah meramalkan bahwa Kristus akan datang untuk kedua kalinya pada tahun 1874. Dan setelah ramalannya meleset, ia mengubahnya menjadi 1914. Ternyata meleset lagi. Lalu ia mati, meninggal pada tanggal 31 Oktober 1916 ya. Dan nantinya digantikan oleh Joseph Franklin Rutherford. Nah, saya pernah dulu tahun berapa saya lupa ya. Pernah didatangi 2 orang pastori. Sudah lama sekali. Waktu itu perpustakaannya masih di sono. Ruang kantornya masih di itu gudang itu. Datengin, ketok-ketok. 2 orang. Ternyata Saksi Yehova gitu. Awalnya yang datang junior-junior. Ya masih muda-muda semua lah. Nah, ketemu sudah tahu nih, wah ini pasti mau ngajarin Saksi Yehova. Saya masih punya buku dari dosen waktu masalah bidat. Nah, tentang Russell ini. Ya, saya langsung tunjukin. Ini loh, bosmu itu ya, pernah nubuat dan nubuatnya gagal. Ada datanya, ada sumbernya. Jelas bahwa itu nabi palsu. Alkitab kan ngomong toh, kalau seseorang berkata atas nama Tuhan dan itu tidak terjadi, maka dia nabi palsu. Jelas. Nah, kelihatannya yang junior-junior ini tidak bisa jawab ya. Pulang dia, pamit pulang. Tapi tidak lama kemudian datang lagi. Yang datang sekarang agak tua-tua ya. Ini penatuannya datang ya. Memang begitu, mereka punya ciri khas ya. Mereka pemuritannya berhasil. Dalam pemuritan versi mereka itu berhasil. Jadi kalau yang junior kalah, kalau debat, tidak nyerah, mereka pulang panggil yang lebih senior datang. Lagi-lagi tunjukin data ini, apa yang mereka lakukan? Mulai tidak fokus, mulai ngomongin yang lain. Kenapa? Karena ini memang salah satu kunci. Salah satu kunci yang tak terbantahkan bahwa pendiri mereka itu adalah nabi palsu. Hanya banyak orang Kristen tidak tahu bagian ini. Seringkali kita cuma
diserang masalah Tritunggal salah, Yesus bukan Allah. Padahal kita punya peluru sebenarnya untuk terhadap mereka. Bahwa pendiri mereka ya yang menemukan ajaran itu ternyata adalah nabi palsu. Jelas sekali kok. Alkitab ngomong yang bicara atas nama Tuhan dan itu tidak terjadi, pasti itu nabi palsu. Dan pasal begitu. Nubuatkan Yesus datang dan tidak datang. Ubah lagi, tidak datang juga. Jadi jelas nabi palsu. Sekarang kita masuk yang ke penggantinya ya, yang nomor 2 ya, Rutherford. Dia lahirnya tahun 1869 ya, US juga. Setelah tamat perguruan tinggi, ya ia belajar pada seorang sarjana hukum yang terkenal dan ia menjadi penulis pengadilan, pengacara dan akhirnya jadi hakim. Jadi harusnya orang yang intelektualnya bagus ya. Orang yang belajar sungguh-sungguh nih ya, sampai jadi hakim begitu. Nah, satu hari 1894 dia tuh beli 3 bukunya Russell. Beli, dia baca. Nah, dari baca bukunya penyesat, dia tersesat. Dia tersesat. Padahal kalau bicara tentang intelektualitas ini Rutherford ini pasti di atasnya Russell ya. Dia orang pintar, hakim. Tapi bisa tersesat. Ini membuktikan adalah kemampuan berpikir, kepintaran orang itu tidak selalu berbarengan dengan kecerdasan secara rohani. Tidak selalu beriringan. Ada orang yang pintar sekali. Tapi dalam hal rohani, nol besar. Dan ini contohnya. Hanya mau belajar, tapi tidak benar-benar belajar akan kebenaran firman Tuhan yang benar-benar benar. Gitu. Hanya baca 3 bukunya, sudah sangat dipengaruhi. Ya. Lalu pada tahun 1904, ia dan istrinya membaktikan diri pada gerakan Russell. Ya. Jadinya awalnya di luar lingkaran, setelah baca buku itu tertarik, akhirnya mereka masuk ke dalam lingkaran itu. Mendukung akan gerakan saksi Yehova ini. Dan kemudian 1916, setelah kematian Russell, ia menggantikannya menjadi pemimpin saksi Yehova. Dan ia menerbitkan majalah yang berjudul Wake, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu bukan sadarlah, tapi sedarlah. Sedarlah. Ya memang tidak tahu di ejaan apa ya. Tapi ya dari dulu sedarlah sampai sekarang ya sedarlah. Gitu. Jadi kalau ketemu buku yang judulnya Wake atau sedarlah, maka kita langsung tahu ini punyanya saksi Yehova. Dan ini menjadi buku mereka atau majalah mereka nomor 2. Jadi buku mereka yang penting yang pertama itu sebagai yang dipublish ya. Tadi ada Watchtower tadi menurut pengawal, yang kedua adalah Sedarlah. Ya. Lalu di bawah kepemimpinan Rutherford tahun 1931 nama saksi Yehova mulai dipakai. Karena memang nama ini tidak langsung dipakai awal. Awal-awal mereka pakai siswa-siswa Alkitab kalau tidak salah. Ya. Tapi kemudian 1931 oleh penggantinya Russell yaitu Rutherford, nama saksi Yehova ini dipakai ya. Yang mereka dasarkan dalam Yesaya 43 itu ya. Dan Rutherford ya yang terkenal pinter itu dia nulis lebih dari 100 buku yang diterjemahkan ke dalam 80 bahasa. Lalu ia mati pada tanggal 8 Januari 1942 dan digantikan oleh Nathan Homer North. Apa yang kita bisa pelajari dari Rutherford? Kalau si Russell, dia tersesat karena hanya memiliki setengah kebenaran. Apa yang kita bisa pelajari dari Rutherford? Dia tersesat dari apa yang dia baca. Untungnya kita tidak suka baca ya. Untungnya orang Kristen Indonesia tidak suka baca ya, aman ya. Kalau Rutherford ini jago baca, pengacara, hakim, ahli hukum, baca pasal-pasal itu. Untungnya kita tidak suka baca. Hanya masalahnya di zaman ini, YouTube.
lihat, dengar. Nah, itu juga. Karena itu ya jemaat ya GPIB Balikpapan ini ya terlalu apa ya, pengajaran-pengajaran terlalu terbuka. Hati-hati. Tidak semuanya itu benar. Tidak semua. Tidak semua. Tidak semua. Jadi tetap harus filter dan harus berani tanya. Harus berani tanya. Saya dengar ajaran ini benar enggak ini? Harus berani begitu. Jangan ditelan mentah-mentah. Ya. Kalau enggak bisa tersesat tuh ya. Kita lanjut ke tokoh yang ketiga ya. Kita hanya bahas 3 teratas saja dari saksi Yehova. Nathan Homer Nor. Dia lahir 1905 ya, US lagi ini. Jadi yang lahir di Balikpapan ya. Ia mulai mengenal saksi Yehova itu waktu masih di sekolah ya SMA lah ya. Senior high school di sana ya. Lalu 1942 ia menggantikan Rutherford menjadi pemimpin saksi Yehova. Tidak terlalu banyak kisahnya ya sebenarnya. Tetapi ia yang mengusulkan, ini tokoh penting karena kalau tadi Russell dia buat majalah, ya, Watchtower. Rutherford dia buat Sedarlah Awake. Yang Homer Nor ini dia yang pengaruhnya sampai sekarang luar biasa. Dialah yang mengusulkan supaya orang-orang saksi Yehova itu diindoktrinasi. Ya. Yaitu apa? Dicekoki dengan pengajaran yang kuat dan ketat. Tujuannya apa? Supaya bisa bersoal jawab waktu mereka beritakan Injil versi mereka. Sebelum itu mereka hanya gunakan literatur dan rekaman waktu beritakan Injil. Jadi sebelum zamannya Homer Nor, mereka PI-nya pakai sekedar bagi-bagi traktat atau ada rekaman dikasih orang. Ini dengerin ya, ini ada buku baca ya. Sejak zamannya Homer Nor, tidak lagi begitu. Jemaatnya diindoktrinasi, dicekoki dengan ajaran-ajaran dengan tujuan bisa ngomong, bisa berdebat, dan itu berlangsung sampai sekarang. Makanya ada seorang pendeta ngomong, satu-satunya penyesat yang paling bandel ini. Kenapa? Karena mereka sudah diindoktrinasi dengan ajaran-ajaran mereka. Pertanyaannya, mengapa seringkali mereka tidak mau tahu ajaran kita? Karena di dalam indoktrinasi itu mereka sudah diajarkan begini. Firman Allah itu tidak boleh dimengerti oleh pribadi-pribadi. Firman Allah itu hanya boleh dimengerti melalui saksi Yehova, yang adalah organisasi yang dari Allah. Jadi mereka sudah diindoktrinasi begitu. Jadi kalau kamu mau tahu Alkitab, kamu jangan tanya dirimu sendiri. Jangan tanya orang Kristen yang lain. Jangan tanya pendeta. Tanya organisasinya Allah, yaitu saksi Yehova. Bayangkan kalau dari mereka masuk saksi Yehova dicekoki dengan ajaran itu. Hanya saksi Yehova yang adalah organisasinya Allah yang berhak menafsirkan Alkitab. Semua tafsiran di luar itu pasti salah. Bayangkan. Mereka tidak gubris ajaran kita. Meskipun datanya lengkap, argumentasinya kuat, tapi karena otak mereka sudah dicokoki ya bahwa di luar saksi Yehova penafsirannya pasti salah. Bayangkan betapa dalam tanda kutip keras kepalanya mereka. Jadi bukan lagi membandingkan penafsiran, mereka sudah firm bahwa semua penafsiran di luar saksi Yehova salah semua. Jadi bentengnya mereka. Ya, karena itu bisa dikatakan bandelnya luar biasa, tidak gampang ngomong sama mereka. Karena sudah diindoktrinasi yang seperti itu. Mereka hanya menerima penafsiran dari saksi Yehova yang oleh para atasan mereka dikatakan ini organisasinya Allah di dunia. Ya, jadi jangan kaget ya kalau ketemu orang saksi Yehova itu orangnya tuh ya memang sopan sih, tapi tidak gampang berubah pikiran. Ya karena sudah diindoktrinasi yang semacam itu. Dan itu terjadi zamannya Nathan. Dialah yang mengusulkan tidak bisa jemaat kita cuma bagi-bagi traktat, cuma bagi-bagi rekaman. Jemaat harus bisa ngomong, bisa berdebat. Dan itu
terjadi sudah dari 19 sekian ya, sampai sekarang itu mereka lakukan. Ya, mereka lakukan. 1945, Nathan ini melarang transfusi darah. Jadi saksi Yehova itu tidak mau transfusi darah. Termasuk kalau mau mati sekalipun, mereka pasti nolak transfusi darah. Karena bagi mereka itu dosa besar. Ya, dosa besar. Karena di dalam darah kan ada nyawa, kira-kira begitu ya. Jadi mereka itu benar-benar nolak, tidak boleh transfusi darah apapun resikonya, tidak boleh. Lalu larangan ini timbulkan problem sampai sekarang ya. Karena banyak orang saksi Yehova merelakan dirinya atau keluarganya mati demi mentaati larangan yang tidak punya dasar Alkitab. Lihat ya, betapa indoktrinasinya begitu kuat sampai mending mati daripada transfusi. Coba. Betapa kuatnya mereka tuh diajar ya. Di benar-benar pengajaran itu di dalam begitu loh. Dalam pikiran hati mereka sampai mereka tak apa-apa mati daripada melanggar ajaran saksi Yehova. Tapi tanya dasar Alkitabnya tidak ada. Tahun 1950 dikeluarkan perjanjian baru versi saksi Yehova. Dan 1960 dikeluarkan perjanjian lama versi saksi Yehova. Dan Alkitab ini yang saya sebutkan tadi ya, itu Alkitabnya namanya adalah New World Translation atau terjemahan dunia baru. Jadi biasanya kalau mereka itu mau PI, mereka tetap akan pakai Alkitab kita. Tapi tidak hanya Alkitab kita. Mereka sudah siapkan Alkitabnya mereka juga. Ya. Nah ini bahayanya ya. Nah ada 5 penerjemah ya, ada 5 penerjemah dari New World Translation ini dan salah satunya adalah Nor ini. Tapi menurut catatan 5 orang ini bukanlah ahli bahasa, bukan ahli bahasa Ibrani, bukan ahli bahasa Aram, bukan ahli bahasa Yunani, tapi mereka berani menerjemahkan. Jadi jangan kaget ketika beberapa terjemahan mereka itu bukan bersumber dari teks asli, tapi berasal untuk membenarkan doktrin mereka. Kacau ya. Yang menerjemahkan bukan ahli bahasa Alkitab, tapi ya begitulah. Ia meninggal tahun 1977 ya, dan digantikan oleh Frederick W. Franz. Ya, kita tidak usah bahas ya. Karena 3 orang yang teratas ini yang paling punya pengaruh yang kuat, yang diturunkan kepada semua pengikutnya sampai saat ini. Ya, jadi itu ya. Sekarang kita lihat simbol-simbol mereka ya. Jadi kalau ketemu ada gw.org, itu jelas websitenya mereka, ya, websitenya mereka punya mereka, ya, Jehovah Witnesses, ya, .org. Lalu kalau ketemu bangunan ada tulisannya Balai Kerajaan, jelas itu punyanya mereka ya. Di JP2 kan ada, ya, tetangga kita itu ya. Balai Kerajaan ya, itu saksi Yehova itu ya. Jadi kalau keluar kota, keluar negeri, cari gereja, jangan asal masuk ya. Begitu Balai Kerajaan, jangan masuk ya. Itu saksi Yehova ya. Oke. Nah itu beberapa gambar-gambar tuh mereka kalau buat multimedia, buat buku selalu menarik. Mereka berani keluar uang banyak untuk literatur itu. Karena memang itu terbukti apa ya, sukses untuk menyesatkan orang. Ya, mereka berani keluarkan uang untuk penyesatan semacam itu ya. Nah, bagaimana mereka punya organisasi? Bisa dikatakan organisasinya sangat-sangat teratur. Sangat-sangat teratur. Hampir kayak Katolik keteraturannya itu. Mereka punya paling atas itu mereka punya namanya governing body. Diisi dari beberapa orang. Di US ini ya posisinya. Dialah yang nantinya membawai yang namanya branch committee. Branch committee ini ada di negara-negara ya. Jadi kalau yang
governing body ini pimpinan pusatnya yang terdiri dari beberapa orang, termasuk presidennya di sana begitu. Lalu mereka ini akan membawai negara-negara yang di dalam negara itu ada yang namanya branch committee. Nah, branch committee ini akan membawai distrik-distrik dalam satu negara, branch, lalu mungkin di provinsi, di kota-kota besar ada yang namanya distrik-distrik. Distrik ini akan membawai sirkuit. Sirkuit itu akan membawai gereja lokal. Dan semua data dari gereja lokal akan naik ke sirkuit, naik ke distrik, naik ke branch committee, naik ke governing body. Data mereka sangat lengkap, sangat rapi. Terpusat semua di sana. Ini rapi sekali mereka punya organisasi, rapi sekali. Ya kira-kira itu sedikit gambarannya begitu ya. Jadi controllingnya itu benar-benar dari pusat yang termasuk apa ya, yang menafsirkan, yang membuat ajaran dari sana diturunkan semua ke bawah, semua tunduk semua. Tidak ada yang berani mempertanyakan. Semua tunduk, semua ngajarin ke bawah terus. Itu mereka lakukan. Nah, di dalam gereja lokal, apa yang ada dalam gereja lokalnya mereka? Ada ketuanya, ada presiden dalam kutip gitu, ada sekretaris, ada service overseer, ya ada pengawas pelayanan, ada yang bagian untuk apa ya, mengawasi atau memonitor pengajaran watchtower, ada yang bagian untuk mengawasi atau mengkoordinir sekolah pelayanan, dan mereka juga ada sekolah pelayanan, dan ada yang namanya publisher. Siapa publisher? Seluruh anggota jemaat. Jadi di balik kerajaan yang di Pasar Segar itu, semua anggota jemaatnya disebut sebagai publisher. Jadi tidak ada jemaat yang cuma datang duduk diam pulang. Mereka sudah diberikan label, kamu itu publisher. Publisher tugasnya apa? Publish. Apa yang dipublish? Injilnya mereka. Wah, ini loh. Ya, ini loh. Jadi mereka sudah diajar bahwa yang masuk ke sana adalah sebagai publisher yang mesti menyebarkan. Nah, bagaimana mereka menyebarkan? Setiap anggota itu ya diajar untuk memberikan waktu 10 jam per bulan untuk PI. Setiap jemaat diajar untuk punya waktu 10 jam per bulan untuk PI. Kita bagaimana? Kopi jajan sebulan 2 kali ya. Gimana itu? Komisi PI sebulan 2 kali. Tapi perhatikan mereka ini. Mereka benar-benar didorong ya. Ayo kamu publisher, publisher, publisher. Ya. Bahkan ada yang PI itu bisa sampai 50 sampai 140 jam per bulan. Memberikan waktunya. Ya, door to door, ketuk pintu. Ditolak, besok datang lagi. Dimarahi, minggu depan datang lagi. Itulah mereka. Dan kalau ada yang 140 jam lebih per bulan, mereka disebut sebagai special pionir. Ya, mereka dapat ada semacam penghargaan, kira-kira begitu. Ada apresiasi untuk mereka yang mengabdikan diri lebih dari 140 jam per bulan. Ada penghargaan dari saksi Yehuwa. Coba perhatikan ya, yang sesat aja punya komitmen yang begini. Kita bagaimana? ini bukan hanya nunggu bola, mereka yang jemput bola loh, door to door. Hmm. Hmm.
Nah, hmm, ya, itu dia. Sampai segitunya, betul. Jadi mereka benar-benar nyari, cari. Apa perlu kita jemaat GPMP Bapak sebut sebagai publisher juga? Ya. Jadi ini realitanya begitu. Ini sesat tapi luar biasa tuh mereka kerjanya ya. Ya, luar biasa mereka kerjanya. Ya. Nah, sekarang kita lihat bahayanya. Seberapa bahaya sih bagi kekristenan aliran sesat ini? Yang pertama, bahayanya adalah karena mereka mirip Kristen. Mirip loh ya. Mirip. Mirip berarti ada yang kelihatannya sama. Mereka itu bisa ngaku sebagai orang Kristen. Ya. Kalau ditanya dari gereja mana, mereka bisa awalnya menyembunyikan identitas. Kita dari gereja Kristen. Kalau ditanya, gereja Kristen apa? Tanpa merek. Awalnya pendekatannya bisa begitu ya. Tapi ya enggak menutup kemungkinan sekarang mereka terus terang aja ya, bisa juga begitu ya. Tapi mereka tentu lihat-lihat ya, siapa yang dihadapi gitu ya. Dan mereka itu berkeliling untuk memberitakan Injil. Mereka berkeliling. Biasanya kalau berkeliling ya seperti yang saya ceritakan di awal itu berdua-dua. Berdua. Hah? Betul, satu senior, satu junior. Ya tadi begitu nanti dia ketemu orang Kristen, karena memang sasaran utamanya mereka orang Kristen kok. Sasaran utamanya. Ya karena ya kan pakai Alkitab soalnya. Kalau non Kristen bagaimana bisa pakai Alkitab? Ya. Jadi satu senior, satu junior. Nanti kalau dalam diskusi perdebatan mereka rasa kalah ya tadi ya mereka pulang lapor dulu. Bos, kita tidak sanggup nih bos. Datang lagi yang lebih senior. Selalu begitu. Ya. Mereka menggunakan Alkitab kita ya, LAI, sekalipun mereka tetap juga bawa versinya mereka. Biasanya nanti mereka akan bacain ayat. Lalu nanti bisa pindah ke Alkitabnya mereka, dilihatin Alkitabnya mereka. Nah, banyak yang kalau tidak tahu kebenaran ya di situ masalahnya. Merasa bahwa oh iya ini Alkitab ya. Oh iya ini Alkitab ya. Itu bahayanya. Karena mereka pakai Alkitab kita, memakai nama Kristen juga, mirip sama kita. Ya. Kalau orang Kristennya tidak sungguh-sungguh belajar, tidak punya dasar kebenaran yang kuat, ya rawan untuk disesatkan. Meskipun ya jemaat kita pinter-pinter sih. Lebih baik tolak. Tolak. Tutup pintu. Ya. Sibuk-sibuk. Bahaya yang lain adalah ajarannya mereka itu lebih sederhana dan lebih mudah diterima akal. Bagi yang tidak belajar sungguh-sungguh akan merasa begitu. Gampang diterima akal bagi yang kurang belajar loh ya. Tapi yang sudah belajar, ikut ketam dari sesi 1 sampai terakhir, justru mereka tidak masuk akal. Tapi bagi orang Kristen yang awam, yang benar-benar awam, ajarannya mereka tuh lebih gampang diterima. Ya kayak tadi loh, masa sih Allah Maha Kasih ciptakan neraka hukum orang selama-lamanya? Betul enggak? Pasti enggak ada neraka, Allah Maha Kasih. Orang yang nggak belajar doktrin Allah, sifat-sifat Allah, akan mudah mengatakan, oh, iya ya, Tuhan Maha Kasih ya, masa ada neraka? Betul kamu, pendetaku salah itu berarti. Nah, lebih sederhana. Tritunggal juga begitu. Bagi ajaran Allah mereka itu lebih gampang diterima akal. Allah yang sejati itu Bapa. Yesus itu bukan Allah yang sejati. Allah Bapa ciptakan Yesus menjadi juru selamat. Oh iya ya, daripada Tritunggal membingungkan.
Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus. Bapa adalah Allah, anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Bukan tiga, tapi satu. Wah, pusing kan? Bagi yang tidak belajar akan merasa, oh ya masuk akal nih, saksi bahwa itu masuk akal nih ya. Masa Yesus sama Bapa setara, tidak mungkin lah. Pasti Yesus ada di bawah Bapa. Bapa yang ciptakan Yesus menjadi juru selamat. Bagi yang tidak belajar akan merasa ajaran saksi Yehova lebih gampang diterima dan lebih sederhana. Nah, lihat betapa bahayanya ya kalau jemaat tidak mau belajar ya. Kalau kita tidak mau belajar, kita hanya mau dengar yang gampang-gampang. Berkat Tuhan dan segala macam. Kita tidak mau belajar doktrin, tidak mau mikir. Semua penyesatan itu selalu yang diserang doktrin. Tidak pernah penyesatan nyerang, harus sopan ya, jangan curi ya. Tidak pernah bagian itu. Tidak pernah nyerang bagian moralitasnya, tidak pernah. Penyesatan selalu nyerang fondasinya, yaitu doktrin. Jadi kalau jemaat orang Kristen tidak suka belajar doktrin, tidak punya fondasi yang kuat, cuma maunya tentang hidup baik, berkat-berkat, ya semua sama kalau itu, sama mereka sama. Nah, karena itu ya ini jadi warning untuk kita ya. Suka tidak suka kita harus belajar. Termasuk hal-hal yang kita tidak sukai untuk dipelajari. Ya. Termasuk hal yang bagi kita sukar untuk dimengerti, tetap belajar. Karena satu hari kita pasti ngerti. Ya. Lalu bahayanya apalagi? Bahayanya adalah tadi itu ya, jemaatnya diindoktrinasi secara kuat. Dan mereka dipersiapkan secara khusus untuk menghadapi orang Kristen. Bahaya ini bagi kita. Karena memang mereka dipersiapkan. Sekali lagi ya, dipersiapkan. Sehingga mereka itu entah hari Minggu, entah hari Kamis pasti ada kumpul. Dan biasanya habis ibadah mereka itu ada kelas, ada kelas untuk belajar. Belajar bagaimana memberitakan Injil kepada orang Kristen. Bagaimana menyodorkan ayat-ayat untuk membuktikan Yesus bukan Allah yang sejati. Menyodorkan ayat-ayat untuk mengatakan Tritunggal tidak ada. Mereka dilatih untuk itu, dilatih untuk itu. Dilatih untuk menghadapi orang Kristen. Mereka dilatih, dipersiapkan. Dan mayoritas jemaatnya mau untuk itu. Mau untuk itu. Mereka berani berikan waktu untuk itu, belajar. Sehingga ibadahnya mereka itu memang ada nyanyi-nyanyinya, tapi tidak sebanyak kita. Ada doanya. Tapi yang paling mereka tonjolkan adalah pengajaran. Ya, mereka tonjolkan itu pengajaran. jadi, jadi mereka itu ya, khotbah cuma sekitar 30 menit. Habis itu tanya jawab sudah. Jadi ibadahnya mereka ya tidak seperti kita yang dengan liturgi yang bagaimana. Karena memang lagi-lagi tujuannya mereka adalah mengindoktrinasi, mengajar supaya mereka bisa mengajar. Mereka dipersiapkan menghadapi orang Kristen. Saya jadi kepikiran, kita perlu nggak nyiapin untuk ada mereka. Kita datangin rumah mereka satu-satu gitu. Sempat kepikiran begitu loh. Boleh kan? Nah, kan sudah tahu. Udah datanginya ke rumah, jangan di markasnya. Di markasnya terlalu banyak, di rumah aja slot begitu. Boleh dipikirkan bilang pembinaan ya, ada tim khusus, tim sus untuk memenangkan saksi-saksi Yehova. Ya, ya kalau mereka banyak, iya berkembang. Iya, ya itulah mereka.
Nanti Komorti lah dari timnya. Garda paling depan. Iya, iya. Hmm. Hmm. Ya itu dia. Ya nanti kita selesaikan ya. Nanti kita selesaikan yang terbeban untuk memenangkan mereka ya kita kumpul ya, gitu ya. Tapi harus memang untuk hadapi mereka kita harus belajar mati-matian harus. Karena mau tidak mau kita akan bicara ayat dengan ayat pasti. Bicara ayat dengan ayat pasti. Ya. Oke kita lanjutkan. Dan bahaya yang lain adalah mereka ini yang paling cepat bertumbuh dari semua bidat. Pertumbuhannya pesat sekali dibanding Mormon, dibanding Advent, mereka jauh lebih pesat. Pergerakan pertumbuhannya itu ya, persentasenya pesat sekali. Pesat sekali. Mereka bahaya karena menggunakan literatur yang luar biasa hebat. Mereka berani buang uang untuk itu, literatur-literatur. Percetakannya cetaknya bagus, menarik, ya, full color, dan mereka berani untuk itu. Bagi-bagi sebar. Websitenya juga bagus. Websitenya bagus. Menarik itu kalau mau. Tapi yang tidak kuat iman tidak usah masuk-masuk sana. Hah? Rapi, sopan. Ya, ya. Mantan. Nah, ini contoh contoh beberapa bukunya ya, Nara Pengawal atau Sejarah ya. Dan mereka juga membahas banyak hal praktis yang menarik. Kesehatan, ya, keluarga, anak. Itu mereka kadang jadi highlightnya mereka tuh di awal-awal buku ini. Ya. Mereka membuat semenarik mungkin, memikat orang untuk baca. Buku-bukunya sangat banyak ya, itu beberapa contoh ya. Pokoknya kalau lihat bukunya ada jw.org ya sudah itu bukunya mereka ya. Traktatnya juga banyak, tidak hanya ini tentunya ya. Nah tentang literatur yang luar biasa hebat dari Saksi Yehova, seorang yang namanya Daniel Webster dia ngomong begini. Kalau kebenaran tidak disebarkan, maka kesalahanlah yang akan tersebar. Kalau Allah dan firman-Nya tidak dikenal dan diterima, setan dan pekerjaannya akan mendapatkan pengaruh. Kalau buku-buku Injili tidak mencapai setiap desa, halaman-halaman yang jahat dan literatur yang tidak bermoral akan mencapainya. Kalau kuasa Injil tidak dirasakan di seluruh lebar dan panjang negara ini, maka anarki dan pemerintahan yang salah, keburukan dan kesengsaraan, kejahatan dan kegelapan akan memerintah. Apa sih inti dari kalimat ini? Ya kebenaran harus disebarkan. Kalau kebenaran tidak disebarkan, yang tidak benar yang tersebar. Hukumnya kan begitu aja ya. Ya, ya tadi kalau kita orang Kristen diem, ya penyesatan yang makin marah. Kalau PI-nya kita macet, ya PI-nya mereka yang makin lancar. Gimana Ko Burhan? Nah ini masalah semangatnya kita loh. Masa hanya mereka yang punya semangat begitu, maksudnya begitu. Bukankah kita tahu Injil yang kita punya itu yang benar, ya kan? Kalau tidak disebarkan, maka yang sesat yang tersebar. Ya. Semangat tim PI. Ya.
Nah, semua yang dibutuhkan supaya kejahatan menang adalah bahwa orang-orang yang baik tidak melakukan apa-apa. Ini yang seringkali diomongin sama Ahok. Ya. Orang baik diem, yang jahat yang keluar semua. Yang benar diem, yang tidak benar yang kelihatan. Ya, biar ini menolong kita untuk apa ya, mendorong lah untuk kita yang punya kebenaran itu bisa mempublishnya. Sekarang kita lihat beberapa pengakuan iman mereka, yang pastinya bukan pengakuan iman rasuli ya. Mereka punya semacam pengakuan iman tentang apa-apa yang mereka percayai. Jadi supaya kita bisa tahu ya gambaran besarnya mereka itu seperti apa. Tentang Allah, saksi-saksi Yehua menyembah satu-satunya Allah yang maha kuasa. Sang pencipta yang bernama Yehua. Meskipun ada banyak ayat, jangan terpesona dengan ayat karena mereka mengartikan lain begitu ya. Mereka suka main ayat, ini gampang menyesatkan orang-orang Kristen yang tidak belajar. Dia adalah Allah yang disembah Abraham, Musa, dan Yesus. Jelas ya mereka menempatkan Yesus di mana? Di bawah Allah Bapa. Yesusnya nyembah Bapa kok. Nyembah Allah Bapa. Sudah jelas ya dalam bagian Allah, jelas mereka menolak Tritunggal. Karena mereka meletakkan Yesus sebagai penyembah Bapa. Ya. Maka bagi mereka, Bapa saja yang maha kuasa. Yesus itu perkasa. Bagi mereka, Yesus itu Allah yang perkasa, tapi bukan Allah yang maha kuasa. Nanti kita akan bedah itu nanti kalau oleh berapologetika tentang ayat-ayat mereka ya. Tentang Alkitab. Saksi-saksi Yehova mengakui bahwa Alkitab berisi pesan dari Allah untuk manusia. Kepercayaan saksi-saksi Yehova didasarkan pada ke-66 buku dari Alkitab, yaitu semua yang ada di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Kelihatan benar ya pengakuannya ya. Tetapi sekali lagi, mereka punya terjemahan dunia baru yang sudah banyak diganti. Dan itu ada seorang, saya lupa namanya siapa, itu pernah ngomong, saksi Yehova ini tidak fair. Mereka pakai punya LAI lalu diganti sendiri bagian-bagian yang lain. Ya. Tentang Yesus. Saksi-saksi Yehova mengikuti apa yang Yesus ajarkan dan lakukan. Kami sangat menghormati dia sebagai juru selamat kami. Jadi saksi Yehova itu percaya bahwa Yesus juru selamat. Ya. Dan sebagai putra Allah. Mereka percaya Yesus itu anak Allah. Karena itu kami disebut orang Kristen. Tetapi saksi-saksi Yehova juga belajar dari Alkitab bahwa Yesus bukan Allah yang maha kuasa. Dan bahwa ajaran Tritunggal tidak berdasarkan Alkitab. Jadi kalau baca mesti lengkap ya. Jangan cuma setengah ya. Kalau cuma tahu setengah, sesat kita. Saksi Yehova tetap menganggap Yesus juru selamat. Tetap sebagai anak Allah. Tetapi pengertian anak Allahnya beda dengan kita. Kalau pengertian anak Allah yang benar kan adalah Allah itu sendiri. Tapi bagi mereka anak Allah adalah pribadi yang lebih rendah dari Allah. Bapa yang cipta anak, maka anak menyembah Bapa. Itu Yesus bagi mereka. Jadi meskipun mereka mengaku Yesus adalah juru selamat, apakah mereka selamat? Mereka ngakui loh, Yesus juru selamat kami. Mereka selamat? Yesus yang seperti apa dulu? Yesus yang mereka percaya bukan Yesus dalam Alkitab. Jangan sembarang percaya Yesus selamat loh. Harus Yesus yang dalam Alkitab loh. Pemain bola aja ada namanya Yesus ya. Yesus. Enggak sembarangan percaya Yesus selamat, tapi Yesus yang ada di dalam Alkitab. Saksi Yehova ini percaya Yesus juru selamat loh. Tapi Yesus yang mereka percayai tidaklah Yesus yang benar-benar dalam Alkitab, tapi Yesus yang mereka telah pikirkan sedemikian rupa sendiri. Yang memang sumbernya Alkitab, hanya mereka mengingkari akan
keilahian Yesus yang bukti-bukti Alkitabnya terlalu banyak dan terlalu meyakinkan. Kerajaan Allah ini adalah pemerintahan sungguhan yang ada di surga, bukan kondisi hati orang Kristen. Kerajaan Allah ini akan menggantikan pemerintahan manusia dan mewujudkan kehendak Allah bagi bumi. Saksi-saksi Yehova yakin kerajaan ini akan segera bertindak, karena Alkitab menunjukkan bahwa kita sedang hidup di hari-hari terakhir. Yesus adalah raja dari kerajaan Allah. Dia mulai memerintah di surga tahun berapa? 1914. Yang tadi loh, nubuatannya kan gagal tuh. Ya, artinya begini, jadi Yesus memerintahnya di surga dan jadi datang ke dunia memerintahnya di surga sana. Ngelesnya tuh bisa aja ya. Ngelesnya tuh bisa aja. Masa Yesus memerintahnya mulai 1914? Gimana ceritanya? Ya itulah ajaran mereka. Jadi meskipun mereka percaya Yesus, tapi Yesus yang lain. Anak Allah yang lain. Ya. Bagaimana tentang keselamatan? Manusia bisa bebas dari dosa dan kematian karena adanya korban tebusan Yesus. Untuk mendapat manfaat dari korban tebusan, kita harus beriman kepada Yesus. Selain itu, kita juga harus mengubah kehidupan kita sesuai hukum Allah lalu dibaptis. Iman harus dibuktikan dengan perbuatan. Meski begitu, kita bisa mendapat keselamatan hanya karena kebaikan hati Allah yang luar biasa, bukan karena upaya kita sendiri. Wah, kelihatannya sola fide ya. Tapi jangan terpesona dengan pernyataan yang tertulis ya. Meskipun secara teoritis kelihatan doktrin keselamatan mereka benar, tetap nanti kalau bicara hal yang lain, tetap ada unsur perbuatan manusia. Kalau lakukan ini, kamu tidak selamat. Nah, itu kan sudah ada unsur perbuatan manusia. Nanti kita akan lihat bagian-bagian yang lainnya. Tetap mereka mengakui korban Yesus. Tapi lagi-lagi Yesus yang mereka iman, bukanlah Yesus yang benar-benar yang sejati. Ya. Tentang surga, apa yang mereka percaya tentang surga? Allah Yehova, Yesus Kristus, dan para malaikat yang setia tinggal di surga. Sekelompok kecil orang yang berjumlah 144.000 akan dibangkitkan untuk hidup di surga dan memerintah bersama Yesus dalam kerajaan Allah. Jadi isinya surga apa aja? Allah Bapa, Yesus, malaikat, plus 144.000, tidak kurang, tidak lebih. Itulah penghuni surga. Karena itu orang saksi Yehova sekarang itu tidak pengen masuk surga. Karena bagi mereka sudah full. Sudah full. Bapa, Yesus, para malaikat, dan 144.000, benar-benar angkanya 144.000, tidak kurang, tidak lebih. Itu sudah full. Mereka pengennya di mana? Ini. Mereka percaya ini akan dibaharui. Jadi kalau pakai nyambung enggak ya? Apakah Anda yakin pasti masuk surga? Enggak yakin kok. Enggak pengen ke sana kok. Enggak pengen ke sana. Enggak yakin. Jadi kalau mau PI ke mereka nih, masih direnovasi dikit ya. Karena pasti mereka jawabnya adalah ya enggak yakin, enggak pengen ke sana, sudah penuh begitu. Ya mesti agak sedikit-sedikit diubah ya. Dua pertanyaan diagnostiknya itu ya. Karena tidak relevan dengan doktrinnya mereka soalnya. Bagi mereka surga sudah, yaitu isinya Bapa, Yesus, para malaikat, dan 144.000 itu aja. Mereka percaya bumi ini tidak dihancurkan tapi dibaharui. Ya. Dan mereka tinggal di bumi ini. Bumi. Ya. Allah menciptakan bumi supaya manusia bisa tinggal di situ selamanya. Ini ajarannya saksi Yehova ini ya. Jadi Allah cipta bumi supaya manusia tinggal di situ selamanya.
Allah akan memberkati orang yang taat, ya, perhatikan taat, dengan memberi mereka kesehatan yang sempurna dan kehidupan abadi di Firdaus di bumi. Ya, ini jelas ajaran yang sangat tidak Alkitab ya. Kita sudah belajar kata Firdaus itu sama sekali tidak menunjuk bumi, tapi menunjuk apa? Firdaus itu apa? Hah? Lupa pelajarannya sudah. Firdaus itu apa? Nah, iya, surga. Ingat tuh penjahat yang di sebelah Yesus. Yesus kan ngomong toh, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Bukan bumi, surga. Firdaus bukan Eden ya. Kematian. Orang yang meninggal sudah tidak tahu apa-apa dan tidak hidup di tempat lain. Ya, jadi mereka percaya orang yang mati tidak tahu apa-apa dan tidak hidup di tempat lain. Mereka tidak disiksa di neraka. Allah akan menghidupkan kembali miliaran orang yang sudah meninggal. Tetapi setelah dibangkitkan, orang-orang yang tidak mau mengikuti hukum Allah akan dibinasakan untuk selamanya tanpa harapan kebangkitan lagi. Jadi apa maksudnya mereka? Neraka tidak ada. Orang-orang yang tidak masuk saksi Yehova, apa yang terjadi? Dibinasakan. Hati-hati, apa arti binasa bagi mereka? Kalau bagi kita kan binasa artinya apa? Dihukum dalam neraka kan? Bagi mereka enggak. Binasa itu dihilangkan eksistensinya. Tidak lagi bereksistensi. Ya kayak guguk mati jadi RW itu loh, eksistensinya hilang. Ya, paniki ya, eksistensinya kelelawar hilang. Dicari B2, ya, itu eksistensinya B2-nya hilang. Begitulah nasib dari orang-orang yang tidak masuk saksi Yehova. Tidak masuk neraka bagi mereka. Tapi dibinasakan dalam arti dihilangkan eksistensinya. Tidak ada lagi. Jadi tidak ada penderitaan. Karena mereka kan nolak penderitaan kekal. Karena Allah Maha Kasih. Ya, itu. Lalu ibadahnya mereka bagaimana? Ibadah saksi-saksi Yehova. Di dalam beribadah, saksi-saksi Yehova tidak menggunakan salib, patung, dan benda-benda lainnya. Jadi jangan cari simbol salib di balik kerajaan ya. Ada. Kegiatan ibadah mereka mencakup doa. Mereka ada doa. Ada baca dan belajar Alkitab. Itu bagian terpenting bagi mereka. Merenungkan apa yang sudah dipelajari. Berkumpul bersama untuk berdoa, belajar Alkitab, bernyanyi, menyatakan iman, dan saling menguatkan. Memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah. Membantu orang yang membutuhkan. Membangun dan merawat balai kerajaan dan bangunan lainnya yang digunakan untuk mendukung pekerjaan pendidikan Alkitab di seluruh dunia. Memberikan bantuan ke manusia. Jadi jiwa sosial mereka juga kuat ya. Organisasi saksi-saksi Yehova. Mereka ngomong, kami diatur dalam sidang-sidang jemaat. Setiap sidang diurus oleh sebuah badan penatua. Tetapi para penatua saksi-saksi Yehova berbeda dengan golongan pendeta dan tidak digaji. Jadi mereka tidak ada pendetanya. Mereka cuma punya penatua. Ya. Tidak ada perpuluhan. Wah, ini yang benci perpuluhan cocok nih ya. Waduh, sana tempatnya gak ada perpuluhan. Tidak ada kolektor. Tidak ada persembahan. Semua kegiatan saksi-saksi Yehova dibiayai oleh sumbangan sukarela. Ya. Tidak ada kolektor, tidak ada perpuluhan, tapi ada sumbangan sukarela. Padahal kolektor kan berinya sukarela juga kan ya. Tidak tahu apakah ini mereka catat ini untuk menarik hati orang juga kali ya. Oh iya gereja itu gak ada kolektornya ya. Adanya cuma sumbangan sukarela.
Tapi itu kan mempengaruhi psikologi orang. Memang mereka itu ya, licin ya. Dan nama penyumbangnya tidak diumumkan. Saksi-saksi Yehova di seluruh dunia mendapat arahan dari badan pimpinan. Mereka adalah sekelompok kecil orang Kristen yang matang secara rohani. Dan mereka melayani di kantor pusat saksi-saksi Yehova. Jadi pemimpin tadi ya, yang apa namanya tadi namanya tuh, yang paling tinggi itu ya. Tingkah laku. Mereka mengatakan kami berupaya untuk selalu menunjukkan kasih dalam semua tindakan kami. Karena itu mereka kelihatan memang sopan. Saksi-saksi Yehova menghindari hal-hal yang membuat Allah tidak senang. Misalnya, kami tidak menyalahgunakan darah dengan menerima transfusi darah. Saksi-saksi Yehova suka damai dan tidak ikut berperang. Mereka benar-benar etika perangnya, semua perang salah. Ya, semua perang salah. Apakah dalam termasuk membela diri? Salah. Ya kelihatan mereka lebih pilih mati daripada membunuh orang. Jangankan masalah dibunuh atau membunuh, ya masalah transfusi aja mereka lebih baik mati daripada transfusi. Ya. Kami menghormati pemerintah dan mentaati hukum yang berlaku. Sejauh hukum itu tidak membuat kami melanggar hukum Allah. Mereka hormat bendera atau tidak? Maka mereka catat ini kan, hormat pada hukum negara sejauh tidak melanggar hukum Allah. Mereka menganggap hormat bendera itu melanggar hukum Allah. Dianggap menyembah kira-kira begitu. Ya, jadi mereka tidak mau hormat bendera. Ya ini tadi sudah saya singgung gambar yang terakhir ini balai kerajaan ya. Cuma saya cari gambar yang di Pasar Sekar tidak muncul di Google. Ini di Bontang ini kan? Di Bontang ini. Foto dulu ya. Oh iya ya. Sudah habis ini ya. Oke, malam ini pengantarnya begitu aja. Nanti baru next di 2 Kamis yang akan datang kita baru mulai berapologetika terhadap ajaran-ajaran mereka ya. Silakan tanya, tapi jangan tanya tentang doktrinnya, jangan dulu, belum waktunya ya. Ya sembarang. Nah, nih. Biar suara. Ya, mau tanya itu kan kalau dibilang jemaat yang publisher itu loh, kayaknya kok publishernya itu jemaatnya itu kayak gampang kali ya dimasukin kayak seperti itu ya, langsung bersemangat untuk mengabarkan yang istilahnya yang salah pun dijalanin gitu loh. Dia pakai cara apa itu? Ya apa yang membuat mereka itu tertarik sampai yuk ayo gitu kan, sampai berapa jam, 140 jam gitu kan. Nah itu loh, mungkin bisa kita pakai untuk PI kita di situ. Nah sekarang pertanyaannya, yang mereka lakukan itu biasa atau luar biasa? Kita yang luar biasa, mereka bisa semangat begitu biasa harusnya. Kita yang luar biasa udah semangat. Itu masalahnya. Jadi jangan terbalik. Yang mereka lakukan itu harusnya memang begitu. Sudah harusnya begitu. Jemaat itu harusnya begitu gitu loh. Sudah seharusnya begitu. Kita yang luar biasa justru. Paham ya? Yang mereka lakukan sebagai jemaat itu memang begitu harusnya. Ya justru kita yang harus koreksi diri. Kenapa kita tidak begitu? Itu loh. Kan begitu. Ya kalau ditanya apa sih yang membuat mereka bisa begitu ya? Bisa jadi tadi loh, pemahaman mereka ya. Bahwa Allah itu mendirikan satu organisasi, satu-satunya organisasi yang namanya Saksi Yehova, yang dipakai Allah untuk memerintah seluruh umatnya. Di luar itu mereka tidak boleh dengar kecuali yang Saksi Yehova itu. Jadi mereka tidak bisa menurut pendeta ini, menurut Pak Tong, menurut Pak Thomas, tidak bisa begitu mereka.
Kalau kita Kristen kan bisa begitu ya. Wah, Pak Tom ngomong gini, Pak Billy ngomong begini, Pak Budi ngomong begini, kan begitu. Kita bisa begitu. Kalau mereka tidak bisa begitu. Maka mereka terpusat semua tuh ajarannya. Tunduk ya tunduk sudah. Harus gini, tidak ada bantahan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang langit dan bumi yang baru. Kelihatannya ketaatan mereka itu berkorelasi dengan tinggalnya mereka di langit dan bumi yang baru. Kelihatannya ada unsur itunya. Itulah yang membuat mereka, wah yuk harus tuh. Supaya nanti tidak dimusnahkan Allah, supaya bisa menikmati langit dan bumi baru, harus giat. Kita sudah yakin masuk surga. Tidak apa-apa ya. Ini ada apa dengan kita gitu ya? Kita yang sudah pasti masuk surga, tidak semangat mereka yang dalam tanda kutip belum tentu masuk langit dan bumi yang baru. Semangat. Maka justru dengan lihat mereka kita harus tanya sama diri kita. Jemaatnya harusnya kayak mereka, jemaat itu. Sebagai apa ya? Sebagai semacam apa ya? Ya penyuara di bawah itu. Publisher itu. Justru kita yang harus tanya, kenapa kita tidak begitu? Bukankah kita sudah yakin tuh pasti bersama Tuhan Yesus? Ya. Taruh nih. Biar suaramu didengar seluruh penjuru. Soalnya penasaran lama-lama aku masuk gitu. Tadi tetangga pengen masuk, pengen lihat apa sih yang kamu ajarin gitu kan? Maaf. Ini, apakah ada ganjaran buat jemaat yang tidak taat aturan mereka seperti memberitakan Injil 10 jam per bulan gitu kah? Saya pernah mendengar ya, hanya saya lupa. Ada semacam itu. Tapi apakah itu berlaku untuk pendatang baru atau yang sudah anggota? Hanya saya pernah mendengar begitu. Ada semacam disiplin bagi yang tidak melakukan. Cuma apakah ini benar atau enggak ya harus tanya ke sana dulu nanti ya. Benar enggak begitu ya? Minta ADART-nya mereka. Tapi memang saya dulu pernah dengar begitu. Jadi mereka yang benar-benar anggota itu kan diwajibkan. Jadi kalau mereka tidak lakukan ada semacam disiplin. Kalau itu diterapkan ke kita bagaimana? Jemaat ya. Jemaat yang tidak PI. Wah, disiplin gereja. Wah, sepi lah gitu ya. Aduh, gimana. Ya, ini harus menjadi satu reformasi cara pikir ya. Harusnya kepastian keselamatan kita tidak boleh membuat kita malas harusnya. Oke, lanjut. Kenapa mereka cari Kristen? Mereka sebenarnya bisa cari yang lain, hanya sasaran utamanya Kristen. Mengapa? Ya karena memang mereka dilatih untuk itu. Pakai Alkitab. Mereka ngomongnya pakai Alkitab. Kalau mereka ngomongnya pakai Alkitab, sedangkan yang dikunjungin orang-orang yang tidak pakai Alkitab, tidak nyambung. Jadi sasarannya adalah Kristen karena sama-sama pakai Alkitab. Hanya mereka sudah ada nih jurus mereka nih, yang Alkitabnya mereka. Untuk nanti diomongin, ini tidak benar, ini yang benar. Karena itu ya pastinya yang jadi sasaran utama adalah orang-orang yang punya Alkitab. Kalau agama lain tidak pakai Alkitab, mereka ngomong Alkitab, ya sudah ditolak duluan mereka. Lalu ketemu orang Kristen kan sama-sama nih, ada persamaannya nih, sama-sama Alkitab. Mereka gampang masuk. Yang lain? Sudah. Saksi Yehova. Yehova supermarket. Bentar kok. Ini kok. Burhan. Tanya Musne. Iya, boleh. Tadi saya sepintas tadi keterangan Musne, mereka itu kan mati gitu kan ya, berlera mati ya. Daripada melanggar ajaran mereka ya. Nah, terus pengharapan mereka itu apa Musne? Apakah ini termasuk doktrin yang tidak bisa diceritakan untuk nanti kan? Pengharapan mereka itu, mereka kan rela mati ceritanya. Iya. Terus Penganut saksi Yehova itu percaya waktu mereka mati nanti akan dibangkitkan, masuk di langit
yang bumi yang sekarang yang dibaharui. Pengharapan mereka bukan lagi surga. Surganya sudah full. Jadi pengharapan mereka adalah bumi ini yang sekarang kita pijak ini yang nantinya akan dibaharui oleh Tuhan. Jadi mereka penganut saksi Yehova yang sudah mati sekarang, satu hari akan dibangkitkan untuk mendiami bumi ini. Hanya bumi yang sudah dibaharui. Bukan surga. Itu pengharapannya mereka. Oke, yang sudah mulai penasaran tentang saksi Yehova, sabar ya. Jangan belajar sendiri ya. Nanti tersesat ya. Sabar, ikutin kelas ini berturut-turut ya supaya kita tahu ayat-ayat mereka bagaimana mereka memahami, bagaimana kita mesti menanggapinya. Malam Ya, Musa. Musa. Ya. Kan tadi kalau mereka diajar Baikku sudah mati kok. Oh, speakerku kah? Musa, kalau mereka diajar gemar-gemar. Atau bisa tanpa ini enggak? Coba deh. Ya. Nggak. Musa, kalau mereka diajar untuk memiliki semangat yang begitu giat ya Musa ya, dengan kata pengantar mereka untuk orang-orang Kristen. Seharusnya siapa tahu nih dari Musa sendiri punya saran bagi kita jemaat di sini untuk menghadapi orang saksi Yehova itu dengan kata pengantar kita gitu loh Musa. Alih-alih kan masa kita menutup pintu seperti tadi Ko Burhan ngomong gitu ya. Kan kesempatan ya Musa ya. Thank you Musa. Jadi kalau kita mau menghadapi mereka, syarat yang tidak bisa. Iya. Iya, untuk menghadapi mereka, satu syarat yang harus mutlak adalah belajar dulu. Mengapa belajar? Karena mereka belajar. Mereka belajar, kita tidak belajar. Ya, kita jadikan ajang tinju aja sama mereka. Harus belajar dulu. Tidak bisa ada. Harus menyiapkan diri. Karena mereka persiapan. Kita juga harus persiapan. Ya. Itu kita tanya alamat tinggal mereka itu yang ya. Kalau sudah siap boleh. Ya. Lah, saya belum pernah kunjungan soalnya. Waduh, petugas KU2 hitam putih semua. KU2 petugas saya hitam putih semua. Ya. Oh, ini nanti kan direkam diupload ya. Nah, kalau ada orang saksi Yehova lihat ini, apa isi ketawa-ketawa semua itu. Oke, cukup ya. Oke, tanggal 10. Jadi kita doa ya. Malam Musa. Kamu doa. Di mana? Oh, di Boleh. chat. Oke. Oh, speaker. Oke. Boleh Yuk. kan Musa? Iya. Musa, tadi kan sudah disampaikan ya tentang saksi Yehova dan kita sudah sering dengar dari hamba Tuhan Musa segala menyampaikan untuk pemberitaan Injil, pendorongan-pendorongan sering kita dapatkan ya Musa ya, kita sudah tahu juga. Tapi ya seperti Liming tadi katakan, banyak orang-orang yang terutama di gereja kita yang sudah berlatih, yang sudah mengerti, sudah memahami juga tidak melakukan itu. Kayaknya tenang-tenang saja. Nah, kiranya
dengan apa yang disampaikan Muse ini juga jadi ingat-ingatan bagi setiap kita lagi untuk mau bersaksi lagi ya Muse. Nah, tapi Muse seperti tadi Muse sampaikan juga ada pertanyaan tadi, kita harus belajar ya Muse ya untuk kalau menghadapi saksi Yehova. Bagaimana kalau orang awam Muse, orang sederhana, apakah dia harus menghabiskan waktu dulu untuk belajar begitu panjang baru dia bersaksi Muse? Oke. Tergantung saksi Yehova yang model apa yang dihadapin. Kalau baru pendatang-pendatang, ya lebih aman ya. Tapi kalau yang dihadapi adalah orang-orang saksi Yehova yang sudah dimuridkan, mau enggak mau harus belajar dulu. Kalau enggak dibantai beneran. Karena mereka belajar ayat luar biasa. Mereka belajar ayat luar biasa menurut versinya mereka pastinya. Ya, jadi memang enggak bisa enggak ya. Metode PI harus. Tapi kalau mau menghadapi mereka harus belajar. Harus belajar tentang doktrin-doktrin mereka. Sekali lagi kalau enggak, ya siap-siap kita dihajar dengan ayat-ayat yang luar biasa banyak. Begitu C. Jadi memang untuk khusus untuk hadapin saksi Yehova kita beda dengan hadapin yang lain C. Ya. Kecuali kita bisa pastikan ini orang-orang yang baru masuk ya. Kalau kita bisa pastikan itu orang-orang yang baru masuk ya aman. Cuma kalau itu adalah orang-orang yang sudah dididik, yang sudah didoktrin, mau tidak mau kita harus belajar dulu. Kalau enggak, ya siap-siap kita akan didebat oleh mereka ya dengan ayat-ayat yang mereka sudah diajarkan untuk digunakan untuk menyerang kita. Ya jadi untuk menghadapi saksi Yehova ya memang begitu ya konsekuensinya harus belajar dulu. Oke, yang makasih, lain? Muse. Ya. Karena saya ingat waktu itu ya, jadi doa loh. Waktu saya itu semester berapa itu, dosen apologetik saya di kelas itu datangkan orang saksi Yehova dari Surabaya ke Pacet untuk langsung hadapan sama mahasiswa. Mereka unggul karena mahasiswanya tidak terlalu banyak hafal ayat, mereka hafal ayat luar biasa. Hafal. Ditanya apa mereka jawab pakai ayat, tanya apa jawab pakai ayat. Itu sudah saya senior kelihatannya di bawah ke kampus itu. Ya begitulah, ya satu realita yang kita hadapi kalau mau menghadapi mereka. Benar-benar harus dipersiapkan. Kalau enggak, ya tadi itu. Oke, kita tutup ya. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar bersama-sama malam hari ini. Bukan untuk menjadi takut dengan keberadaan ajaran sesat ini. Tapi kiranya boleh justru menjadi tantangan bagi kami untuk diperlengkapi, belajar, mengisi diri dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya bukan hanya kami tidak mudah disesatkan, tapi supaya kami bisa menjadi berkat bagi mereka. Karena kami percaya tidak ada mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan beranugerah mereka yang termasuk dalam aliran itu pun bisa dimenangkan oleh Tuhan. Kiranya berkati kami semua dengan belajar malam hari ini, biarlah setiap kami boleh dibangkitkan semangatnya untuk memberitakan Injil, dan juga dibangkitkan semangatnya untuk belajar, dan tidak pernah berhenti untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya dengan itu, kami tergugah untuk tidak membiarkan penyesatan semakin merajalela. Dengan kami tidak berdiam diri, tapi sebaliknya, kami pun juga aktif mengabarkan kebenaran, mengabarkan kabar baik. Tuhan pakai kami semua, pakai seluruh jemaat-Mu, bangunkan, bangkitkan, untuk menyadari akan realitas semacam ini. Dan panggilan kami menjadi pembawa amanat Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, kami mohon Engkau yang beranugerah bekerja, membangunkan, membangkitkan setiap kami. Kami mengakhiri untuk kelas pada malam hari. Dalam nama Yesus kami. Amin.